Ya sambil kita menunggu makan bareng ya, mungkin termasuk salah satu yang perlu kita jaga kan kita ini yang ada beberapa komunitas ada beberapa komunitas ini harapan jembatan. Jadi kan ada di Sampai Kalong, Garut Talil, Kota Telu ada Serifai, ada di Bajuri, ada Santri Toa, ada Santri Bajingan, ada Santri Kalong. Secara apa namanya ikatan sesama antar paguyuban kita jaga, tapi kalau diharapkan kalau bisa itu antara satu paguyuban dengan paguyuban yang lain kita tidak usah selalu apa namanya ikut campur. Dalam arti gini, misalnya di Santri Toa sing ngerti wedelane Santri Toa kan ya bisa. Iya. Jadi yang dari santri sini tidak usah ikut campur menjadi harus gini, tidak usah, karena masing-masing punya karakter baru. Jadi biarkan mereka yang ngurus urusannya masing-masing, tapi kebersamaannya kita saling dukung gitu aja. Jadi kadang-kadang kegiatannya itu kecenderungannya gitu. Ini karena ini wae lo misalnya kan gitu. Tidak perlu. Jadi biarkan mereka membangun keadaannya masing-masing, yang penting kita saling mendukung. Mungkin itu yang perlu kita apa namanya. Yang kedua, kita jangan alergi dengan komunitas yang lain. Jadi kita terbuka aja. Jadi ibaratnya ada yang kartu nonggo, kita terbuka dan kita juga tidak usah minder. Ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita ikuti ya ikuti. Termasuk apa yang disampaikan El Bahdukin tadi kan. Ya kalau memang ada kesempatan kita ikut datang dan yang enggak ya enggak usah kita misalkan opor belum teko misalnya ya enggak perlu kayak gitu. Namanya manusia itu punya kesibukan masing-masing kan. Yang penting di komunitas kita masing-masing ya tetap jalan, nyangkul malah nyangkul sebagai nyangkul terus aja enggak usah. Syukur nanti di antara kawan-kawan kita yang punya relasi apa namanya relasi yang lebih luas, misalnya kayak Warno, walaupun potongannya kayak gitu relasinya ke Indonesia, siapa tahu bisa link sana itu loh, kami punya kayak gini, kalau bisa tolong bantu, tidak apa-apa kan, bisa kita apa namanya syuting sih, oke, ya kalau Pak Ipin punya relasi apa baca kayak gini di antara listrik yang bisa kita gunakan laku alon-alon laku Insya Allah selagi kita mampu ya kita sama-sama lagi kita sama-sama mungkin itu dan dengan pertemuan kita ini khususnya panitia Santri Kalong yang pertemuan ini kita akan upaya lepas tanggung jawabnya masing-masing kita anggap bubar aja lah. Bubar sementara apa nanti seandainya ada kegiatan lagi apa namanya kita kembali kegiatannya satu lagi nih Pak, ini gagasan kalau toh nanti misalnya bisa dijalankan ya monggo, tapi seandainya masih belum juga tidak masalah, terutama menyangkut masalah saya kan sering ketemu dengan Mbak Rukin, kalau sudah mau ada acara, ada kegiatan yang paling sering menonjol disambatkan itu urusan duit. Iya Pak. Betul. 99%. Nah sekarang kalau orang kok sambat duit artinya berarti apa? Duit. Berarti tidak punya duit. Ini duit yang mau sambatkan. Harapan kita pola-pola yang sudah kita jalankan itu, iya apa namanya? Kita didik
kawan-kawan kita didik masyarakat tingkat jangan dididik untuk menyintai. Ya, ini Mbak Rukin tetap nganggo proposal ya mau. Nah, cuma kalau bisa kita ini ya kayak ini buktinya. Yang berupa duit tadi kan ya berapa? 18 juta opo. Kan hanya 2 juta sekian dari saya 2 juta 100 dari Pak 3 juta Pak ini 3 paling kurang lebih kan hanya 3 juta ini apa yang berupa duit. Tapi kalau di total kegiatan kita itu perlu dananya berapa? belum door prize-nya itu banyak. Dan sekarang datangnya itu dari mana? Kan kesadaran orang apa namanya memberi. Nah, kalau maunya kita untuk buktinya setelah kita kan terbukti sekarang modalnya apa? Nah, buktinya bisa jalan. Nah, berarti kan dengan kesadaran itu. Jadi kita pelan-pelan seperti itu. Nah, untuk kedepannya ini terus saya dengar terus Pak Yato, Mas Wawan kan sudah ancang-ancang pengen ada kegiatan-kegiatan gitu dong. Ini Mbak apa namanya? Saya ini kan ingin iki Pak. Iya. Kan itu saya sering ngomong udah muncul pengen gini. Jadi kan perlu duit semua dari situ. Nah kalau bisa gini, ini gagasan aja. Kalau bisa kita belajar untuk apa namanya berdiri di atas kaki sendiri. Jadi istilahnya bukan kita ini setiap ada acara mikir dan ikut baik. Ya, polanya itu ya itu tadi kesadaran. Misalnya ada kesadaran kita masing-masing. Nah kalau bisa kita mulai dengan di Silau udah dimulai dong. Nah mungkin ada istilah ini koin apa namanya? Sehari sedekah 1.000. Bikin kaleng es telur. Sedina sedekah 1.000. Kemarin kita siapkan kaleng itu dan kita sebar, dan bagi yang berkenan aja ngambil sendiri kalengnya atau bikin kaleng sendiri di rumah. Syukur-syukur nanti masing-masing paguyuban bisa kayak gitu. Tapi jangan memaksakan orang. Di antara anggota sendiri siapa yang mau. Jadi kalau sehari misalnya 1.000 ada uang kalau satu orang apa dalam 1 bulan itu 10.000. Nggak usah sampai pukul 30 Pak. Misalnya 25 miliar kan sudah 25.000 sudah 10 orang. Makanya dari awal kita bismillah, kita tidak usah terlalu pengen yang wah, tapi kita melakukan niatnya kita untuk berbenah diri terus bukan waktu terus saja dengan harapan bisa istiqomah. Itu diantaranya. Makanya ya mungkin ini Mbak, saya sering ditanya apa namanya nanti kalau di judulnya kan apa kalau ketika nggak ada satu kalongnya kalau nah itu kan angka kalau 313 sebenarnya itu maknanya itu dan kita temuan justru di sampean-sampean ini semangat 313 itu ada terhadap. Jadi artinya apa? Yang akan membuat kita bisa eksis itu adalah ketulusan dan keikhlasan kita. Makanya simbolnya 313 itu kan 313 pasukan bisa melumpuhkan lebih dari 1.000 pasukan. Itu kekuatannya di mana? Di keikhlasan dan ketulusan kita. Itu. Nah, kemudian ada akal. Tidak sampaikan enggak ya? Nah, akal di tempatnya kan di dalam. Jadi kita gerakan kita kayak gini, kita enggak usah mikir kelihatan. Enggak usah mikir yang kelihatan. Artinya kalau misalnya ada pohon itu berbuah, biasanya dipanen apanya? Buahnya. Dijual jadi duit, buahnya. Kalau rindang tempat bernaung, buahnya. Kemudian kalau misalnya orang senang menyanjung, ya disanjung. Ada orang yang pernah berpikir akalnya? Tidak ada. Tapi yang berjuang siapa? Akal. Kita kalau bisa jadi akal. Tidak usah kita mikir, ini tidak usah. Yang penting kita gerak karena niat kita kenapa?
mungkin di hadapan manusia kelihatannya sepele kecil, tapi kan yang kita cari adalah nilai yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin, mohon maaf kawan-kawan yang di sini, saya ngomong kayak gini bukan tidak ada bukti, karena komunitas saya itu juga banyak yang seperti itu. Ternyata mereka menemukan keberkahan hidup, ketenangan justru dengan apa namanya aktivitas kita yang seperti itu. Karena kita juga tidak yakin kalau misalnya kayak Mbak Rudin, Mbak Cijianto misalnya kan nggak khotbah nih, saya bikin juga ibaratnya kan manggung di atas panggung, kan ceramah mungkin ya gelap. Mungkin salah satu ini, mohon mudah-mudahan kita ini bisa apa namanya istiqomah. Orang bisa berubah itu bukan hanya karena ceramah. Orang itu kadang-kadang tidak bisa berubah, bisa berubah itu bukan hanya karena apa, tapi orang itu kekuatannya bisa berubah dengan contoh.